warahmatullahi wabarakatuh. 1 kali semangat, se. 2 kali semangat, sema. 3 kali semangat, semangat, semangat. Mana semangatnya anak-anak hebat? Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Masih pada tema 5, subtema 1, kita akan belajar tentang jenis makanan hewan dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang lanjut ke materi. Jenis makanan pada hewan ada 2. Yang pertama adalah tumbuhan dan yang kedua adalah hewan. Kita pelajari dari tumbuhan. Beberapa bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan hewan antara lain, yang pertama adalah nektar bunga. Nah, contoh hewan yang mengonsumsi atau memakan nektar bunga, misalnya ada burung kolibri, kupu-kupu, dan lebah. Selanjutnya adalah bagian daun-daunan. Apa saja contohnya? Ada sapi, kuda, kambing, dan jerapah. Yang ketiga, buah-buahan. Contoh binatang yang mengonsumsi buah-buahan adalah monyet dan kelelawar. Yang keempat adalah biji-bijian. Contohnya ada ayam dan burung. Selanjutnya yang kelima adalah umbi-umbian. Contohnya adalah kelinci. Nah, itu adalah beberapa bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan oleh hewan. Sekarang kita lanjut. Jenis makanan hewan yang kedua adalah hewan. Makanan hewan dapat berasal dari hewan yang lain. Contohnya, yang pertama adalah hewan yang memakan daging hewan lain. Misalnya ada harimau dan singa. Selanjutnya yang kedua ada hewan yang memakan ikan. Contohnya adalah beruang dan berang-berang. Yang ketiga, ada hewan yang memakan serangga. Apa contohnya? Ada cicak dan tokek. Lalu yang keempat, ada hewan yang memakan bangkai hewan lain. Contohnya adalah lalat. Nah, sekarang kita akan belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Lalu untuk pengetahuan anak-anak kita tambahkan satu lagi yaitu insektivora. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai dari herbivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Bisa berupa daunnya, batang, buah, atau biji-bijian dari tumbuhan tersebut. Susunan gigi herbivora terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan hingga lumat. Ini adalah susunan gigi herbivora. Contoh hewan herbivora antara lain sapi, kuda, kambing sebagai pemakan dedaunan. Ada merpati, tekukur, dan burung gereja pemakan biji-bijian.
Ada pula burung kakak tua, beo, dan gagak sebagai pemakan buah-buahan. Sekarang kita lanjut, yang kedua adalah karnivora. Karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging atau hewan yang memakan hewan lain. Susunan giginya terdiri atas gigi geraham yang berlekuk-lekuk tajam. Fungsinya untuk mengerat daging, mematahkan tulang, dan menghancurkan makanan. Ada pula gigi seri yang runcing dan tajam untuk menggigit dan memotong makanan, serta gigi taring yang panjang, besar, dan tajam yang berfungsi untuk mengoyak mangsanya. Contoh hewan karnivora antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, hiu, dan elang. Selanjutnya yang ketiga adalah hewan omnivora. Apa itu? Omnivora merupakan kelompok hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan. Susunan giginya merupakan gabungan antara herbivora dan karnivora, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengerat makanan, dan gigi geraham untuk melumatkan makanan. Contoh hewan omnivora antara lain ayam, tikus, bebek, dan ikan. Selanjutnya yang keempat ada insektivora. Insektivora merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivora umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora antara lain cicak, katak, dan bunglon. Oke anak-anak, demikian materi dari Bu Anita. Nah anak-anak ingat ya, anak-anak masih bisa menambahkan sendiri contoh-contoh hewan selain yang sudah Bu Anita sebutkan tadi. Jangan lupa tetap dipelajari buku paketnya. Terus semangat belajarnya. Semangat ibadahnya, jaga kesehatannya. Jangan lupa tugasnya segera dikerjakan ya. Bu Anita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.